Pembahasan soal Prapas IPA kelas 6 MIS Pembangunan UIN Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 yang ibu sayangi, penilaian akhir semester sudah dekat. Pada awal Desember nanti kita akan melaksanakannya. Oleh karena itu, maka ibu akan membuat video pembelajaran pra penilaian akhir semester IPA kelas 6, pembahasan soal-soal. Di sini sudah ibu setel pratinjau di mana ibu berpura-pura sebagai murid. Maka di sini ibu harus mengisi nama kelas, ibu wali kelas 6E ya, ibu tulis saja di sini. Kemudian ibu ambil nomor absen yang paling terakhir, nomor 30. Oke, kita lihat dulu nomor 1. Nomor 1 dan 2 ini ibu anggap sebagai soal hot ya, maka dia dikasih poin 5 poin. Sedangkan soal yang biasa poinnya hanya 2. Perhatikan. Nomor 1, tumbuhan berkembang biak untuk memperbanyak jenisnya. Tumbuhan yang perkembangbiakannya dengan cara akar adalah singkong, wortel, dan ubi jalar. Asparagus, sagu, kentang itu di batang, mangga, rambutan, dan kelapa itu di buah, cocor bebek, wijaya kusuma, dan cemara, tunas adventif akar, dan tunas adventif buah. Daun. Nomor 2, perhatikan gambar bunga sempurna dan bagian-bagiannya. Bagian bunga yang berfungsi sebagai perhiasan bunga adalah perhiasan bunga berarti yang berwarna-warni, dan kita lihat di sini adalah mahkota bunga. Mahkota bunga putih itu alat kelamin betina, sedangkan benang sari adalah alat kelamin jantan. Kita masuk ke nomor 3. Perkembangbiakan alami tumbuhan berupa tunas adventif adalah tumbuhnya calon tumbuhan baru berupa tunas di tempat yang tidak biasa, misalnya di ujung daun, batang, dan akar. Contoh perkembangbiakan tumbuhan secara tunas adventif adalah, kita lihat dulu di sini ada pohon kersen, pohon cemara, wijaya kusuma, cocor bebek, begonia, dan sukun. Oke. Bambu dan pisang itu tunas biasa, bawang putih itu umbi lapis, bawang merah umbi lapis. Jadi jawabannya adalah yang D, sukun, cemara, dan cocor bebek. Nomor 4, di sini adalah tahapan mencangkok. Perkembangbiakan tumbuhan secara buatan pada gambar. Cara perkembangbiakan tumbuhan yang sesuai dengan gambar adalah mencangkok. Jadi kalau kamu melihat tahapannya itu menyambung, berarti kamu pilihnya mengenten ya. Kalau dia batang dipotong-potong, kamu pilih menyetek. Tapi kalau kamu lihat ditempel tunasnya di pinggir, itu kamu sebut dia mengokulasi. Di pra PTS ini pas ini jawabannya adalah mencangkok. Tapi nanti pada pas yang asli bukan mencangkok ya, gambarnya beda lagi. Oke, nomor 5. Calon tumbuhan baru secara generatif pada tumbuhan diawali dengan peristiwa penyerbukan. Penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik yang berasal dari bunga yang berbeda dalam satu pohon disebut penyerbukan apa? Jadi kalau dalam satu bunga ada benang sari dan putik, jawabannya adalah penyerbukan sendiri. Kalau dalam satu pohon ada beberapa bunga, terus kepala putik dan itu jadi tetangga. Jadi seperti misalnya tetangga komplek gitu ya. Nah, kalau dia silang berarti lain pohon. Nah, kalau bastar itu lain pohon, lain varietas. Jadi di sini kita jawab tetangga ya. Nomor 6. Lihat gambar bintang laut. Cara perkembangbiakan hewan sesuai gambar adalah bintang laut ini sama dengan teripang atau timun laut. Dia berkembangbiak dengan pertunasan, sama juga dengan ubur-ubur. Jadi kamu jawab pertunasan. Kita lihat satu-satu. Partenogenesis adalah hewan perempuan perawan yang bisa mempunyai anak tanpa campur tangan sperma hewan jantan. Fragmentasi ini saya planaria dipotong menjadi 2, maka tiap-tiap potongannya itu akan tumbuh lagi planaria yang baru. Membelah diri ini terjadi pada bakteri yang bersel tunggal, di mana bakteri itu bisa membelah dirinya menjadi 2 yang sama besar seperti itu. Contohnya amuba dan paramecium. Nomor 7. Secara generatif hewan berkembang biak dengan vivipar, ovipar, dan opovivipar. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar dengan pembuahan di dalam adalah bertelur dengan pembuahan di dalam. Jadi semua hewan air dan katak itu dia bertelur dengan pembuahan di luar.
Jadi jawabannya adalah lebah, kupu-kupu, dan lalat. Nomor 8. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara pipipar atau melahirkan dalam pernyataan di atas adalah, kita lihat satu-satu ya. 1. Embrionya berkembang di dalam telur. 2. Telur tetap berada di dalam tubuh induknya sampai menetas. 3. Setelah telur menetas, individu baru tersebut keluar dari tubuh induknya. Ini 1, 2, dan 3 ini adalah milik ovovivipar. 4. Embrio diberi makan melalui plasenta beranak atau pipipar. Cadangan makanan yang diperoleh oleh embrio berasal dari induknya. Ini adalah pipipar atau beranak. Cadangan makanan calon hewan baru terdapat di dalam telur, ini ovovivipar. Maka kamu, kalau pertanyaannya pipipar, jawabannya adalah nomor 4 dan 5. Ingat, kalau pertanyaannya ovovivipar, berarti kamu pilih nomor 1, 2, 3, dan 6. Oke, nomor 9. Kelompok hewan yang dapat membantu proses penyebaran biji adalah, penyebaran biji berarti dia pemakan buah. Pemakan buah di sini adalah monyet dan kelelawar. Ingat, kalau pertanyaannya membantu proses penyerbukan, kamu tahu ya menjawab apa? Kupu-kupu dan lebah gitu. Oke, nomor 10. Istilah pertumbuhan adalah, kan pernah dengar istilah tumbuh kembang anak kan? Nah, kalau pertumbuhan itu yang ada hubungannya dengan mengukur berat badan dan tinggi badan. Kita lihat satu-satu. Bertambahnya kecerdasan, perkembangan. Bertambahnya volume dan ukuran tubuh, ini jawabannya ya, pertumbuhan. Bertambahnya kemampuan memecahkan persoalan, perkembangan. Bertambahnya kebijaksanaan, perkembangan. Masuk nomor 11, masa di mana terjadi pertumbuhan dan perkembangan tubuh, otak, serta keterampilan yang terjadi sebagai peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa disebut masa. Kamu kan anak-anak, nah kakak kamu di SMP dan SMA itu masa apa? Kemudian orang yang sudah bekerja, sudah berkeluarga itu masa dewasa, berarti di tengah-tengahnya ada masa remaja. 12. Perhatikan perkembangan berikut. Manusia tumbuh dan berkembang dengan baik. Ciri-ciri fisik masa remaja adalah menurunnya semua sistem organ tubuh. Ini manula ya, Bu Erma contohnya yang sudah mulai menurun. Banyak bagian-bagian organ yang mulai terasa sakit. Perkembangan fisik dan mental mulai meningkat, itu anak-anak seperti kamu. Puncak perkembangan fisik itu orang dewasa ya, usia 25 sampai 30. Pematangan alat-alat kelamin pada seorang anak. Nah, orang dewasa itu kan harus punya anak ya. Jadi untuk mempersiapkan agar mampu memiliki anak, maka pada masa remaja itulah mulai terjadi pematangan alat-alat kelamin. Oke, 13. Ciri fisik secara primer pada anak perempuan yang mengalami masa pubertas adalah, ciri primer itu yang menyebabkan dia mampu memiliki bayi. Jadi pada wanita ciri primernya adalah menstruasi. Menstruasi itu tanda bahwa seorang wanita sudah menghasilkan sel telur. Kenapa? Karena apabila perempuan itu tidak dibuahi, maka sel telur dan calon makanan bayi di rahim akan dikeluarkan sebagai darah menstruasi. 14. Ciri-ciri perkembangan fisik remaja laki-laki secara sekunder adalah, kalau yang secara primer yaitu kalau cowok itu kan mimpi basah ya. Jadi yang sekunder kita lihat di sini, dia memiliki dada bidang, memiliki kumis, otot-otot mulai berkembang, suaranya berat seperti itu. Jadi jawabannya dada bidang. 15. Ciri perkembangan pada masa yang sesuai dengan gambar adalah, ini adalah gambar anak-anak muda ya, masa remaja. Mungkin anak-anak SMA. Mana yang tepat? Membutuhkan gizi yang cukup dan senang memegang benda-benda di sekitarnya, ini bayi ya. Menggunakan energinya untuk melakukan aktivitas berjalan, berlari, dan melompat, ini balita. Mulai bisa melakukan pekerjaan ringan dan mandiri, nah kamu nih ya, anak usia SD, usia 7 sampai 12 tahun. Terjadi pertumbuhan dan perkembangan tubuh, otak, keterampilan, dan mengalami pubertas. Ya, ini yang tepat untuk masa remaja. Nomor 16. Cara menjaga kesehatan tubuh pada masa pubertas adalah, jadi pada masa pubertas itu kan kamu banyak berkeringat, maka kamu harus cuci muka, rajin cuci muka, rajin mandi, supaya keringatnya itu tidak menyebabkan kamu terkena jerawat kayak gitu. Kita lihat mandi secara sering 5 kali sekali, enggak harus 5 kali juga kali. 2 kali cukup. Mencuci muka setiap saat, tidak harus setiap saat juga ya.
Memakai pakaian dalam bergantian dengan teman asalkan bersih. Walaupun bersih tidak boleh memakai pakaian dalam bergantian. Oke, melakukan pola hidup sehat. Betul. Tidur yang cukup, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang dan rutin berolahraga. 17. Istilah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya adalah, jawabannya adaptasi ya. Kalau komunitas itu anggota makhluk hidup maupun benda mati yang ada di suatu ekosistem. Rantai makanan itu saling makan dan dimakan. Ekosistem itu adalah habitat atau tempat hidup makhluk hidup maupun benda mati di suatu tempat tertentu. Oke, 18. Istilah adaptasi cecak dengan cara memutuskan ekornya bila dalam keadaan bahaya adalah autotomi. Mimikri itu dia memiliki bentuk misalnya seperti daun gitu, belalang daun, sehingga musuhnya terkecoh, jadi dia nggak dimakan karena disangka daun bukan hewan. Kamuflase itu contohnya seperti bunglon bisa berubah warna. Ekolokasi itu kemampuan kelelawar berjalan di malam hari walaupun penglihatannya kurang bagus, tapi dia punya pendengaran yang baik. Nomor 9. Ini adalah gambar unggas bangau ya. Fungsi paruh hewan bangsa unggas pada gambar adalah, bangau ini kan hidupnya di perairan yang dangkal tetapi jernih airnya. Jadi dia untuk menangkap ikan di air yang jernih. Kita lihat satu-satu mengaduk lumpur, itu pekerjaan bebek ya. Ikan pada sungai es di kutub itu mungkin bukannya unggas tetapi beruang. Menangkap dan mengoyak mangsa itu elang. Nomor 20. Ciri khusus dari hewan walang sangit adalah berbau sangit. Berbau sangit, ya betul. Berpura-pura mati ini sigung atau musang, mengeluarkan lendir dan bau busuk ini insektivora, mengeluarkan wangi yang memikat serangga, itu bau nektar ya. Bunga. 20. Pasangan hewan dan ciri khususnya yang paling tepat adalah harimau memiliki gigi karnivora dan memangsa hewan lain, betul. Katak dan salamander memiliki mulut penusuk, penggigit dan penjilat, salah. Itu adalah mulutnya serangga. Serangga menjulurkan lidah berendir untuk menangkap lalat, tertukar dengan yang di atasnya, ini katak. Karena dia makanannya serangga, maka dia mempunyai lidah berendir, termasuk cicak. Kelelawar bertelur, salah ya, kelelawar itu beranak. Oke, kita lanjut. Ini bunga teratai, bentuk akarnya seperti apa? Fungsi ciri khusus tumbuhan berbunga seperti pada gambar adalah memiliki akar serabut yang banyak agar tidak mudah terbalik di air, ini eceng gondok. Akarnya berbentuk bintil-bintil berisi bakteri yang membantu kesuburan tanah, ini adalah kacang tanah. Memiliki akar yang panjang sampai ke dasar agar tidak terbawa arus, betul ya, ini adalah ciri-ciri bunga teratai. Selain itu, bunga teratai juga memiliki daun yang besar untuk mempercepat penguapan agar tidak mudah busuk. Oke, memiliki akar yang berkembang biak dengan tunas arpensia, ini pohon sukun, stroberi dan lain-lain. Dan nomor 23. Bunga langka Rafflesia arnoldi dapat mengeluarkan bau busuk. Tujuannya adalah, Rafflesia arnoldi itu adalah bunga bangkai. Dia berkembang biak dengan spora. Kita cari yang ada sporanya ya. 1. Memikat burung dan lalat untuk mendekat dan memindahkan sporanya ke tempat yang disinggahinya. Betul ya. Siapa tahu ada sporanya yang jatuh di atas akar pohon rasamala yang sudah mati, maka bunga bangkai akan tumbuh. Untuk memikat kupu-kupu dan tawon. Kupu-kupu dan tawon itu terpikat oleh bau nektar ya, bunga. Memikat serangga untuk dicerna oleh lendirnya, itu Venus flytrap ya, bukan. Semerbak bau busuknya menyenangkan manusia ya, nggak mungkin lah ada manusia yang suka sama bau busuk ya, harus bau wangi. Oke, masuk ke nomor 24. Tujuan tumbuhan pada gambar mengkonsumsi serangga adalah, ini adalah pohon Venus flytrap. Dia mengkonsumsi serangga karena Venus flytrap dan berbagai insektivora yang lain seperti embun matahari dan anggrek hitam itu tumbuh di atas rawa-rawa yang kekurangan nitrogen. Maka jawabannya adalah tumbuhan yang hidup di rawa kekurangan nitrogen dan mendapatkannya dari serangga. Oke, kita masuk nomor 25. Hewan yang memberikan inspirasi teknologi pembuatan pesawat terbang adalah, jadi Allah itu maha pencipta, maha pembuat, maha perancang ya, yang hebat.
manusialah yang menirunya. Maka cara terbang capung, penemuan helikopter salah ya. Capung itu bukan helikopter tapi pesawat Hercules. Burung elang, nah ini betul, burung elang untuk pesawat Boeing. Jadi kalau kamu ngelihat burung elang itu, dia kalau mau turun itu lihat aja Boeing gitu, jalan dulu baru berhenti kayak gitu. Burung kolibri dapat terbang vertikal ditiru untuk membuat pesawat perang, salah ya. Burung kolibri dapat terbang vertikal ditiru untuk harusnya pesawat helikopter. Lanjut, 26. Sumber energi yang digunakan dalam pembangkit tenaga surya ada surya itu matahari ya. 27. Istilah dari larutan yang dapat menghantarkan arus listrik adalah listrik itu elektro, maka menghantarkan arus listrik disebut elektrolit. Contohnya asam sulfat di dalam akumulator atau cairan tubuh dalam tubuh manusia. Fanta, minuman-minuman bersoda itu mengandung cairan larutan elektrolit. Buah-buahan, cairan di dalamnya itu mengandung larutan elektrolit. 28. Kelompok alat yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak adalah yang muter-muter ya, yang bergerak-gerak, mesin cuci, kipas angin, air conditioner. Bel listrik itu bunyi, akumulator itu kimia, setrika itu panas. 29. Peralatan elektronik yang memiliki perubahan energi yang sama saat digunakan adalah yang sama saat digunakan itu 3 dan 8 tidak ya, 1, 4 salah. 5 dan 8 sama-sama energi cahaya. 30. Rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik adalah rangkaiannya tertutup. Jadi jawabannya adalah yang terakhir. 31. Gambar rangkaian listrik seri adalah, jadi yang seri ini yang paling atas. Oke, 32. Jika saklar S2 diputus, lampu yang tetap menyala adalah lampu nomor. Kita lihat S2 ditutup, maka semua yang seri dengan S2 itu akan mati. Yang paralel dengan S2 itu akan tetap hidup. Jadi di sini 4 dan 5 tetap hidup. 33. Pernyataan yang tepat mengenai saklar adalah tempat alat penyambung atau pemutus aliran listrik. Mematok daya listrik ini sumber energi. Untuk menaruh sebuah lampu bola fitting melindungi perangkat kelistrikan dari kerusakan akibat konsleting listrik ini sekering. 34. Akibat dari adanya pemborosan listrik adalah pemanasan global. 35. Upaya yang termasuk penghematan energi adalah, jadi kita tuh menghemat energi, jangan mengisi ponsel semalaman, cukup 2 jam saja. Jangan membiarkan barang elektronik tertancap di stop kontak, kalau sudah selesai menggunakan dicabut. Tidak menyalakan alat pendingin ruangan saat tidak ada orang. Ya betul, masa AC nyala orang yang nggak ada ya kan. Meninggalkan rumah dalam keadaan lampu harusnya mati ya, jangan menyala. Oke. Benda tidak dapat itu non ya, ditarik oleh magnet. 37. Kelompok logam yang dapat ditarik kuat oleh magnet adalah, ditarik kuat oleh magnet itu ferromagnetik yang ada besinya, besi baja, nikel, kobalt, dan aluminium. Ini adalah pembuatan magnet dengan cara, jadi besi dikelilit kemudian dihubungkan dengan sumber energi. Ini adalah upaya elektromagnetik. Aurora yang indah di kutub utara dan selatan magnet bumi merupakan cara magnet alami bumi melindungi manusia dari bahaya ledakan nuklir matahari. Kekuatan daya tarik magnet paling besar terletak pada bagian. Jadi di dalam matahari itu selalu terjadi reaksi nuklir, baik itu merupakan reaksi fusi maupun reaksi fisi, baik pembentukan maupun pemecahan. Nah, pada saat terjadi radiasi, maka ledakannya itu akan terpancar dari matahari menuju ke antara lain ke bumi yang ada penghuninya berupa manusia, hewan-hewan, dan tumbuhan. Radiasi yang terlalu besar itu dapat merusak penghuni bumi. Tetapi ternyata di bumi itu oleh magnetosfer itu diarahkan menuju ke kutub-kutubnya. Maka kita bisa lihat bahwa magnet secara umum itu paling besar kekuatan daya tariknya adalah di kutubnya. Nomor terakhir, 40. Penyebab hilangnya sifat kemagnetan adalah
Kalau digosok ini membuat magnet, ditempel juga dengan cara induksi ya. Dibakar, ini jawabannya. Dililit kabel dan dicolok listrik. Oke. Kalau sudah selesai sampai nomor 40, berarti kalian tinggal kirim saja. Terima kasih banyak sudah mau memperhatikan video pembelajaran Bu Herma. Mudah-mudahan mampu melaksanakan PAS dengan benar. Namun sebelum itu, silahkan mencoba mengisi GF-nya dulu sampai nilai kamu 100. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.